Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas HR18E. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Pengetahuan dan Jaringan Keahlian Global atau Global Knowledge Management Strategies. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian manajemen pengetahuan atau knowledge management. Manajemen pengetahuan adalah satu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan berbagai pemahaman dan pengalaman. Pemahaman dan pengalaman semacam itu terbangun pengetahuan, baik diwujudkan dalam individu atau yang melekat dalam proses dan aplikasi nyata dari sebuah organisasi. Fokus dari manajemen pengetahuan adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke dalam bentuk informasi yang berguna sampai menjadi pengetahuan. Selanjutnya, tujuan penerapan knowledge management. Pelaksanaan manajemen pengetahuan akan memberikan pengaruh positif terhadap proses bisnis perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat dari manajemen pengetahuan atau manajemen knowledge untuk perusahaan seperti: yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Dengan sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan itu untuk konteks lain, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk menggunakannya. Sebaiknya, proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang pada akhirnya kreativitas dan inovasi proses akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetisinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah terjadi. Peningkatan produktivitas. Ada pengetahuan dan dapat digunakan kembali untuk proses dan produk yang akan dikembangkan menjadi produktivitas perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, keuntungan dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama, memiliki nilai sebagai alat untuk manajemen atau saluran komunikasi dengan staf dan administrator melalui standar operation procedure. Seluruh staf dan karyawan akan mengetahui dengan jelas, mencoba memahami tujuan dan sasaran, serta kebijakan perusahaan dan prosedur. Dengan demikian, setiap orang dalam organisasi akan menerima pesan yang jelas dari standar operation procedure. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat atau referensi untuk melakukan pelatihan bagi staf dan karyawan, serta untuk karyawan baru. Selanjutnya, masalah manajerial dengan pengetahuan lintas batas sistem manajemen. Sejumlah masalah umumnya dialami dalam pengelolaan. Yang pertama, pola pikir karyawan harus diubah dari berbagai tentang perlu tahu dasar ke salah satu berbagi wawasan baru secara terus-menerus. Yang kedua, tingkat kontribusi ke repositori pusat untuk hosting pengetahuan dan distribusi pengetahuan cenderung di bawah harapan. Yang ketiga, menyumbangkan wawasan ke repositori pengetahuan berfungsi untuk mengidentifikasi yang relevan pengetahuan dalam domain. Dan yang terakhir, berbagi pengetahuan dan penggunaan bervariasi antar budaya, membuat standar global dan protokol tentang bagaimana memulai pengetahuan sulit untuk diterapkan, namun ikatan informal yang kuat hanya dapat dihasilkan setelah partisipasi dimulai, dan ini membutuhkan modifikasi struktur penghargaan untuk mendorong pengetahuan membagikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.